Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas penantian panjang menunggu sang buah hati. Nah, kali ini kita akan mengundang dari Zoom ada Mbak Neni Aryani. Kita sapa dulu ya nanti ya. Halo Mbak Neni. Halo Mbak Neni. Mbak Andika dan Apa Anti Jo. kabar? Baik. Oke, Mbak Neni senang banget nih bisa berbagi di Kumpul Keluarga ya. Hari ini kita membahas tentang penantian panjang sang buah hati. Ini boleh diceritakan nggak Mbak Neni waktu itu bersama suami menunggu kehadiran sang buah hati berapa lama? 5 tahun. 5 tahun gitu ya. Sekarang sedang mengandung berarti ya Mbak Neni ya? Sedang mengandung. Berapa bulan Mbak Neni? 14 week itu 3,5 bulan ya. Harus sehat-sehat nih ya nanti ya. Mbak Neni, bisa diceritakan nggak sih prosesnya? Mungkin di tahun-tahun pertama mulai insecure saat belum juga hamil begitu ya. Apa yang dirasakan saat itu? Aku cerita dulu apa gimana boleh, nih? Boleh. Boleh cerita dulu ya. Jadi tahun pertama menikah itu kita sempat konsultasi ke dokter. Jadi saya tuh punya permasalahan haid tidak lancar. Itu terus kita cek ke dokter, ternyata setelah dicek tidak ada masalah, kandungan baik, kandungan bagus. Terus sama dokter dikasih obat pelancar haid. Itu selama hampir 5 atau 6 bulan tiap hari konsumsi dan emang lancar gitu haidnya. Tapi ya nggak dapet gitu, nggak hamil-hamil. Kenapa nih? Terus terakhir ke dokter itu minta suami yang dicek. Lalu setelah ngobrol, suami belum siap ketika itu. Dan saya pun ngerasa kok makin jenuh ya minum obat tiap hari gitu. Walaupun haidnya lancar, tapi ada kejenuhan minum obat itu. Terus akhirnya di stop. Kita stop dulu deh gitu. Tahun pertama, lalu tahun kedua saya mencari tahu apa sih sebenarnya yang bisa saya lakukan untuk istilahnya memperlancar haid saya tanpa obat gitu. Jadi ada beberapa referensi tuh. Jadi bisa dengan pola makan yang baik, terus olahraga yang rutin, terus salah satunya referensinya itu minum rimpangan. Jadi dari jahe atau kunyit, madu itu rutin dikonsumsi. Terus tahun ketiga itu sempat selama 1 tahun dan belum ada hasil juga. Tapi haidnya lumayan sih, agak berubah lah gitu kan. Terus tahun ketiga itu sempat direkomendasikan untuk pijat untuk agar bisa hamil katanya sih, seperti itu. Nah, saya sempat beberapa kali juga itu pijat dan emang haidnya itu lancar, tapi lagi-lagi belum juga ternyata, belum hamil juga. Terus di tahun keempat itu sempat juga ada, coba deh ada serangkaian produk herbal yang bisa membantu gitu katanya untuk punya keturunan. Itu pun saya coba, tapi ternyata belum juga. Tahun keempat itu sempat yang ya sudahlah gitu deh gitu. Baik, jadi memang segala upaya sudah dicoba, akhirnya sampai titik ya sudah sudahlah menerima dulu gitu ya Anti ya. Ini memang proses yang sangat wajar ya pada pasangan, terutama pasangan yang baru menikah juga saat menanti. Pastinya awalnya mungkin keras gitu, berusaha keras sampai titik akhirnya mungkin bukan putus asa, mungkin menerima saja gitu ya. Ini seperti apa sih Anti kondisi ini dijelaskannya secara psikologis? Ya, jadi itu memang hal yang wajar sekali tadi ya. Kita sudah mendengar bahwa pada awalnya pasti akan berusaha semaksimal mungkin gitu. Bahkan saran apapun itu dilakukan gitu ya. Tapi kemudian tadi begitu semua sudah dilakukan, kemudian ternyata memang masih belum juga diberi gitu ya. Nah, akhirnya merasa bahwa oh ya udah, kita coba santai dulu, kita ikhlas dulu dengan kondisi saat ini sambil ya tetap menanti gitu. Nah, kemudian
pada saat periode-periode ini, nah biasanya kalau memang sudah sampai ke arah tadi ikhlas untuk saat ini, barulah biasanya pasangan itu bisa berpikir ke arah yang lebih berbeda dari yang sebelumnya. Misalnya apa? Misalnya oke, kita lakukan rencana lain, misalnya contohnya ya udah kamu punya keinginan apa, jadi saling terbuka sama pasangan, punya keinginan apa yang belum terwujud, kita wujudin sekarang gitu kan, mumpung belum ada buah hati. Terkadang kalau ada buah hati kan sudah repot nih, maksudnya ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa dilakukan berdua gitu, jadi lebih ke arah mengisi waktu-waktu ini untuk berdua, kemudian mengikuti misalnya contohnya, oh aku masih pengen kuliah lagi misalnya, ya silakan gitu, atau mengikuti kursus-kursus tertentu, atau kemudian join bisnis bersama teman-teman, atau bahkan membuka usaha baru bersama suami. Jadi mulai ada hal-hal lain yang bisa kemudian dilihat untuk dilakukan sambil mengisi penantian yang tadi sifatnya ikhlas untuk saat ini. Nah, Mbak Neni, kalau kita lihat ini kondisinya tidak hanya harus berkomunikasi dengan pasangan. Di sini ada ibu mertua. Pernah tidak sih mendapat mungkin pertanyaan-pertanyaan yang membuat Mbak Neni tidak nyaman? Saat itu menghadapinya seperti apa? Iya, beberapa kali sering banget, tapi bukan dari ibu atau ibu mertua ya. Alhamdulillah saya punya ibu dan ibu mertua yang luar biasa ya. Iya, yang istilahnya ya sedapatnya lah gitu mungkin. Tapi kalau kumpul keluarga, acara lebaran atau acara pernikahan atau itu sering banget dapet, kok belum isi, kok nunda ya, seperti itu. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan itu suka datang, terus nggak jarang sih ada 1-2 yang datang deh ke klinik ini, datang deh ke klinik itu, yang menyarankan untuk agar cepat punya anak tuh datang ke mana gitu. Tapi balik lagi kalau ke saya sendiri, seringnya iya belum, mohon didoakan, seringnya seperti itu. Mbak Neni, kalau dilihat ini Mbak Neni sudah sangat luar biasa untuk menghadapi 5 tahun penantian, dan akhirnya Tuhan memberkahi buah hati saat ini memang sedang mengandung. Apa perasaan yang Mbak Neni rasakan bersama suami saat itu? Ya, bahagia tentunya ya Mbak Dika, pas tahu garis 2, terus ngasih tahu suami juga, alhamdulillah akhirnya bisa ke tahap ini gitu. Senang banget, bahagia banget, sangat bersyukur, seperti itu Mbak Dika. Oke, pastinya bahagia. Ada rasa mungkin insecure tidak, justru saat biasa lama nih 5 tahun hanya berdua, nih ada manusia baru nih, nanti kita punya tanggung jawab baru, ada nggak perasaan khawatir justru? Justru ngerasa siap sih Mbak Dika setelah nunggu ya beberapa tahun ini, kayaknya udah siap deh kayaknya kita kalau misalkan kedatangan anggota keluarga baru. Itu tadi ya, jadi memang penantian ini kalau kita sikapi dengan baik, mungkin di saat yang tepat begitu ya Anti ya. Mungkin ya diberi waktunya sama Tuhan, di tepatnya 5 tahun dulu harus menunggu, dan akhirnya saat sang buah hati lahir nantinya dalam kondisi yang sudah siap. Nah, di sini ada Anti Jo, kalau kita mungkin ada yang ingin ditanyakan nggak Mbak Neni kepada Anti Jo? Ada. Jadi Anti Jo, pas saya kumpul keluarga gitu kan, untuk mengumumkan saya hamil, ada salah satulah yang mengucapkan selamatnya itu agak beda menurut saya. Jadi selamat menjadi perempuan seutuhnya gitu kan. Tapi kok setelah mendapat selamat itu saya agak mengganjal, emang perempuan seutuhnya itu harus diukur dengan kehamilan ya? Oke. Jadi gimana tuh Anti saat sebelum hamil ditanya udah nggak nyaman, setelah hamil masih ditanya juga dengan kondisi yang tidak nyaman, apalagi saat hamil mungkin kondisinya lebih sensitif gitu ya Anti. Menghadapinya pernyataan-pernyataan semacam ini seperti apa? Ya benar. Memang satu hal kita kan nggak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan atau tanyakan kepada kita, tapi memang juga kita nggak bisa mengontrol pada saat itu bagaimana perasaan kita kemudian keluar gitu. Misalnya contohnya, maksudnya apa sih menjadi perempuan seutuhnya gitu ya. Padahal menurut kita memang benar sekali tadi yang Mbak Eni katakan, bahwa
menjadi perempuan seutuhnya kan tidak hanya dinilai dari apakah dia memang memiliki keturunan atau tidak. Betul. Gitu kan ya, tapi lebih ke bagaimana kita sejahtera secara batin, secara kemudian mental, dan tadi itu misalnya kita bisa merasa bahwa kita mengisi hari-hari kita ini dengan bahagia dan bisa bermanfaat buat sesama gitu kan ya, bisa dilakukan dengan cara itu. Tapi kadang ada perkataan-perkataan orang yang memang kita tidak bisa mengontrol, mereka mencetuskan hal itu. Nah, yang harus dilakukan adalah pertama, apabila perasaan yang keluar adalah perasaan yang semacam nggak setuju sama pendapat mereka, itu kita bisa kayak ambil nafas sejenak, kemudian mengatakan pada diri kita, oke, kita berikan waktu pada diri kita untuk bisa acceptance atau menerima perasaan ini dulu. Gitu ya, misalnya tadi yang Dika katakan, oh apakah aku sekarang memang karena lagi hamil aku lebih sensitif gitu, atau memang memang menurut aku perkataan ini ya memang begitu aja mengeluarkan perasaan ini. Jadi apapun itu nggak apa-apa diterima, tarik nafas, buang nafas sejenak 2-3 kali, kemudian senyum aja ke mereka, terus katakan bahwa iya terima kasih ya atas pujiannya, atau iya sambil didoakan ya Mbak, dan sebagainya gitu. Nah setelah itu kemudian baru kita bisa berpikir ke arah yang lebih positif, misalnya gini, oke, mereka berarti melontarkan itu tadi sebagai bentuk perhatian, atau kedua dia nggak tahu pemilihan kata gitu kan, kadang orang tidak punya pemilihan kata yang tepat gitu ya, sehingga mereka kalau kita bisa bilang kayak spontan aja keluar tanpa dipikirkan, atau dengan kata lain namanya impulsif kadang gitu ya. Nah kita anggap bahwa mereka adalah orang-orang yang seperti itu, jadi apapun itu kita terima dalam bentuk positif, sehingga feedback ke diri kita, ke kesehatan kita, dan ke pikiran kita juga positif. Itu dia. Jadi gitu Mbak Neni, tarik nafas sebentar, memahami perasaan kita, dan semoga lupakan saja gitu ya. Mbak Neni terima kasih banyak sehat terus ya, salam untuk suami, sehat-sehat terus ya Mbak Neni, bersama lancar ya. Iya, amin. Sampai jumpa Mbak Neni. Bye Mbak Neni. Oke, keluarga Indonesia di rumah, kita masih akan lanjut lagi ya. Tema kita hari ini pasti makin seru. Kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.